Halo teman-teman, kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan mengenai pengenalan ekonomi makro dan ruang lingkupnya. Sebelum lebih jauh, apa itu ekonomi makro? Sesuai dengan namanya, ekonomi makro mempelajari ekonomi secara keseluruhan. Studi ekonomi ini khusus belajar tentang ekonomi dalam skala besar dan menyeluruh. Dalam praktiknya, teori ekonomi mengeneralisasikan data-data ekonomi guna penafsiran terhadap data tersebut. Adapun dalam kajian teori, ilmu ekonomi terbagi atas ekonomi mikro dan ekonomi makro, yang saat ini akan kami bahas lebih lanjut. Secara sederhana, dalam ekonomi makro, produsen dan konsumen menjadi satu kesatuan. Sedangkan dalam ekonomi mikro, produsen dan konsumen dipandang sebagai suatu individu yang berdiri sendiri-sendiri. Karena itulah, ekonomi makro sering dipakai sebagai instrumen untuk melakukan analisa dan merancang serangkaian target kebijakan yang berkaitan dengan inflasi, tenaga kerja, pertumbuhan ekonomi, dan keseimbangan neraca pembayaran yang berkelanjutan. Studi ekonomi ini juga dapat digunakan untuk melakukan analisa terhadap produsen secara menyeluruh. Konsumen pun tak ketinggalan. Ilmu ekonomi makro digunakan untuk menganalisa mereka secara kompleks dalam bagaimana mengalokasikan pendapatan untuk menggunakan produk barang dan jasa. Ekonomi makro berfokus kepada kinerja keuangan suatu negara yang meliputi inflasi, suku bunga, nilai tukar mata uang asing, dan neraca pembayaran. Tujuan utama ekonomi makro sendiri untuk memahami dan menganalisis bagaimana berbagai aspek itu sendiri berinteraksi dan saling mempengaruhi dalam skala yang lebih besar dan luas. Dalam buku Ekonomi Makro karya Ali Ibrahim Hasim, ekonomi makro dijelaskan sebagai ilmu yang mempelajari perilaku perekonomian secara keseluruhan atau agregat. Ruang lingkup ekonomi makro meliputi kemakmuran dan resesi, output barang dan jasa perekonomian, serta laju pertumbuhan, output inflasi dan pengangguran, juga neraca pembayaran dan nilai kurs. Kemudian ruang lingkup ekonomi makro. Penerapan kebijakan ekonomi makro juga terbagi menjadi 3 bagian utama. 1. Penentuan tingkat kegiatan perekonomian negara. Kemampuan suatu negara dalam menghasilkan barang dan jasa dijelaskan dalam ekonomi makro. Dengan demikian, ruang lingkup ini pun memiliki sejumlah pos pengeluaran, yaitu yang pertama pengeluaran perusahaan atau investasi, pengeluaran pemerintah, ekspor dan impor, pengeluaran rumah tangga untuk konsumsi. Kedua, kebijakan pemerintah. Mengenai inflasi dan pengangguran, memang tidak lepas dari perekonomian suatu negara. Pemerintah telah melakukan upaya untuk menanggulanginya, mulai dari instrumen kebijakan fiskal maupun kebijakan moneter. Apa sih pengertian dari kebijakan fiskal? Kebijakan fiskal adalah suatu langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengubah langkah dan pajak. Tujuannya adalah untuk mempengaruhi kegiatan ekonomi negara dan masyarakat. Sementara kebijakan moneter merupakan seperangkat kebijakan yang dijalankan pemerintah untuk memberikan pengaruh terhadap seberapa banyak jumlah uang yang beredar di tengah masyarakat dalam koridor perekonomian. 3. Pengeluaran agregat berarti pengeluaran secara menyeluruh. Jika pengeluaran ini tidak berada pada tingkat yang ideal, akibatnya adalah terjadinya masalah pada perekonomian. Terwujudnya kesempatan kerja mampu mengawasi laju inflasi. Karena itu, idealnya pengeluaran agregat harus mampu berada pada tingkat yang dibutuhkan. Ekonomi makro disebutkan memberi penekanan pada perilaku kebijakan ekonomi yang dapat mempengaruhi beberapa kondisi. Yang pertama ada perilaku konsumsi dan investasi, yang kedua ada faktor penentu perubahan, yang ketiga ada upah dan harga, yang keempat ada kebijakan fiskal moneter, kelima ada stok uang beredar, yang keenam ada anggaran belanja pemerintah, yang ketujuh ada suku bunga, yang kedelapan ada utang pemerintah. Dengan demikian, pengertian ekonomi makro fokus dalam membahas berbagai persoalan inti perekonomian secara aktual. Sangat jelas, ekonomi makro memegang peran vital dalam memahami dan merumuskan kebijakan ekonomi suatu negara. Dan studi ini membantu dalam mengelola dan menjaga stabilitas perekonomian serta memberikan solusi bagi berbagai masalah yang muncul dalam skala besar, dari inflasi hingga lapangan pekerjaan. Dengan pemahaman yang lebih dalam tentang ekonomi makro, pemerintah dan masyarakat dapat mengambil langkah-langkah yang tepat untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi suatu negara. Ya, jadi cukup jelas ya mengenai pengenalan ekonomi makro dan ruang lingkupnya. Begitu aja kami dari kelompok 1. Sekian, terima kasih.